Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Kiai Haji Mokhlason Rosyid, yang saya hormati teman-teman jamaah semuanya. Kali ini saya mau bertanya tentang makalah Tuan Guru. Iya. Makalah itu yang berbunyi mengenal Allah hukumnya kufur, tidak mengenal Allah hukumnya kafir. Itu bagaimana kita memahaminya? Kan kita masih proses belajar si Salih. Soalnya kan kalau mengenal kita dikatakan kufur, kalau nggak mengenal kita dikatakan kafir. Jadi kan kita serba bingung, intinya repot untuk memahaminya. Terus yang kedua tadi untuk cara pandangan tadi, yang pandang yang satu ke pandangan yang banyak, banyak ke pandangan yang satu. Itu untuk memahaminya kalau secara akal kan agak repot gitu Tuan Guru. Betul. Masa intinya masa kayu itu aku juga, masa aku kayu juga, kan intinya kan nggak masuk akal. Nah, itu cara menyikapinya gimana Tuan Guru? Biar kita bisa intinya lekas ahad. Mohon bantuan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan orang awam, jikalau ada seseorang yang mempunyai keinginan untuk mengenal dan bertemu Allah, kufur. Orang awam, pandangan orang awam ini. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Ada alasan. Pertama, siapapun kita, kalau masih ada di ruhaniah kita itu pasti jadi budaknya hawa nafsu. Saya katakan menjadi budaknya hawa nafsu, segala perilaku ruhaniah kita mesti ngikuti apa undang-undangnya nafsu. Apa undang-undangnya nafsu? Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak berbuat jahat pada Allah dengan bentuk melalaikan. Makanya kita kita nggak usah bicara orang, bicara kita waktu dulu sebelum kita belum menerima hidayah. Mesti apa yang jenengan lakukan dalam hati itu, iman yang muncul, rasa yang muncul, kita yang melakukan. Gak ada hati kita ingat ada rasa semua karena Allah, gak ada. Itu mah hanya secara teori doang, dari la haula wala quwata illa billah, dari Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hanya di lesan, tapi hati nggak bisa, Pak. Loh, inilah kita menjadi budaknya nafsu. Sehingga nanti ada penjelasan dalam salah satu makalah, jangan kau kira nafsu itu mengarahkan dirimu, kehendak hatimu untuk jasad melakukan maksiat saja. Enggak. Nafsu itu juga mendorong, memberikan semangat hatimu untuk melakukan sesuatu jasmani, laku taat. Contoh sholat. Tapi hati jenengan kali kalau diberangus oleh nafsu, nggak boleh ingat Allah. Akhirnya ingat siapa, Pak? Jujur, kita semua ngalami seperti itu. Semua kita, Pak. Tapi kalau sudah diingatkan Allah, jangan seperti ini terus menerus, satu sisi kita sudah tua, kapan sadar kita? Jadi kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Wis alimo koyo opo ilmu kitab kita secara dohir. Ilmu dohir kita alimo koyo opo, Pak, justru akan menjadi hijab hati kita pada Allah. Yahjubuhum
biulumihim. Allah akan menutupi hati kita kepadanya dengan ilmu tadi. Akhire ning ati kula rumangsa alim. Sing sugih rumangsa sugih, sing duwe jabatan rumangsa duwe jabatan. Loh, ini nggak bisa ditutupi, Pak. Dikira nafsu itu hanya menyuruh kita melakukan maksiat saja, enggak. Nyuruh kita sholat, Pak. Nyuruh kita maca Quran dan sebagainya. Enggak ada sama sekali hati ini klik merasakan kehadiran Allah, enggak ada. Justru kita akan merasa diri kitalah yang bisa melakukan dari aspek apapun itu sudah. Loh niki orang-orang yang memandang jenengan ini mempunyai keinginan untuk naik di jalur hakikat menuju makrifat mesti diwastani kufur. Wis pasti. Mengapa mereka seperti itu? Supaya jenengan ini menurut pandangan mereka, jenengan biar gak keluar dari kelompok mereka. Akhirnya berbagai statement yang berani mereka katakan, dzalika dzalalatun, termasuk salah satunya kamu nanti akan tersesat, akidahmu sudah keliru. Lah wong sing agawe aku kok jari awakmu ngomong iku Gusti Allah kabeh. Lah tabrakan to Pak niki? Tabrakan. Padahal maksudnya yang mengatakan semua itu Allah, pandangan ruhaniyah hidup itu. Oleh karena beliau tidak bisa memandang ada tali, tidak punya tali sambung langsung pada sejatinya Allah Al-Haq yang disebut Al-Ahad, gak mungkin Pak bisa merasakan kehadiran Allah, mboten saged. Pun. Jikalau kita tidak kenal Allah, maka disebut wong kafir. Ngapunten. Iku pandangan orang-orang yang sudah ada di muraqabah dan musyahadah. Niku cuman pandangan, beda pandangan gitu loh Pak ya. Kok iso? Iya, karena hati kita masih kemasukan syirik khafi. Minimal kita masih merasa dalam hati ada iman, dalam setiap apapun itu sih menuduh makhluk yang bisa melakukan. Sopo sing nyolong pelem kumang? Si A. Lah ngoten nggih. Karena tahu si A sing nyolong. Lu makhluk toh? Enggak bisa hati itu memandang Allah yang mengambil. Coba kalau Allah yang mengambil, karena itu hak Gusti Allah, milik Allah, masa Allah disebut nyolong? Halo, kan sudah ngomong walillahil masyriq wal maghrib. Semua apapun mulai jagat timur sampai jagat barat itu kan milik Allah. Kalau Allah mengambil, masa sih Allah itu disebut mencuri? Lah mboten ta? Nah, sing disebut mencuri iku yang tidak punya hak tapi mehaki. Itulah mencuri. Ngeten. Jadi itu maksudnya biar jenengan paham maksud makalah itu adalah pandangan. Pandangan wong am dengan orang khos. Niku beda. Yang pertama, yang kedua ini gak dicatat lali. Apa? Oh ya. Suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah. Saya iku bingung. Secara logika iku mosok sih iki Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Pun. Karena akal berbicara itulah Pak yang menjadikan kita itu dalam hati muncul sifat asyak. Itu menjadikan bingung kita. Nah terus syaratnya piye gak bingung?
akal lepas. Contoh, sampai tidur, akal wis gak fungsi Pak. Terus sampai mimpi, dikejar anjing mau digigit, lari mboten? Lari ta? Padahal mimpi. Ngapain jenengan lari? Mengapa harus lari? Artinya apa? Ngeten Pak. Apa alam yang di dalam mimpi itu bentuk kasaf yang menyimpan satu pengertian bahwasanya di dalam diri manusia, di luar zona akal, itu ada alam yang tidak bisa disentuh oleh akal. Tidak bisa disentuh. Khusus membahas tentang keesaan Allah, akal ini harus seleh. Mohon maaf Pak, ini nanti akan memahamkan kita tentang surat Al-Hadid ayat 3 terkait kalau Allah di awal, di akhir, di zahir, di batin. Nanti kalau Allah sudah menarik kita di dalam musyahadahnya, baik secara zahir maupun batin, baik secara awal dan akhir, boten kebingungan. Walaupun lesan mengatakan la ilaha illallah, iku maksudnya Allah itu ana, cuman orang lain tidak tahu. Walaupun jenengan lesan mengatakan iku makhluk, tapi maksudnya makhluk itu adalah ana, sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut. Dan atau jenengan ngomong aku sing ngaji, pandangan orang lain ngomong makhluk, tapi hati sampean maksudnya aku iku adalah Allah. Paham ya? Ada di sini. Inilah Pak, kolerasi antara hukum jasmani dengan hukum rohani, hakikat makrifat iku enggak tabrakan, ada di situ. Ada di situ. Orang lain boleh memandang itu makhluk, tapi bagi jenengan sudah tidak memandang makhluk. Walaupun jenengan mengatakan sing ngaji kudu duduk kelason, tapi Allah mboten masalah bagi jenengan. Karena jenengan membawa kebenaran itu nyata wujudnya Allah batin di bawah kebenaran nyata wujudnya Allah zahir. Tapi jikalau ini didengarkan oleh orang-orang yang belum masuk di muraqabah, lebih-lebih di musyahadah, mencicil Pak. Kaget. Oh, iku mah ajarane Syekh Siti Jenar. Wong gak paham ajarane Syekh Siti Jenar, nggak boleh kita komentar. Nyun sewu Pak. Apa hukumnya sah? Saya ada di SD mengomentari orang yang sudah duduk di kelas, mohon maaf ya, di dalam mahasiswa, boten sah. Boten sah. Apa mungkin saya itu apa bisa mengoreksi wong ahli matematika? Wong saya itu ahli ini bahasa Indonesia. Boten saged sah. Begitulah kira-kira maksudnya, biar saged dipaham. Jadi biar kita enggak bingung tentang makalah suhudul wahdah fil kasroh wa suhudul kasroh fil wahdah, lepaskanlah akal dengan cara fokus jenengan melampah sirul asrar dari su'aul basiroh sampai hakul basiroh pun aman. Oke, ada lagi.